Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kuburan Sumi. Cerita ini ditulis oleh Nazar Syarif. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tiada maaf, sebagian orang yang bermusuhan dengan mendiang Bu Sumi sudah memaafkan. Tetapi karena berhubungan dengan banyak orang, ada saja yang terlewatkan. Entah ketidaktahuan pihak keluarga untuk memintakan maaf, atau korbannya tidak mau mengikhlaskan. Bisa jadi kerugian materialnya juga besar. Memang bisnis penggandaan uangnya dulu lancar dan setelah berkembang baru punya anak buah dan ada tukang catat. Tetapi sebelum itu, mendiang Bu Sumi bekerja seorang diri. Tidak banyak yang tahu siapa saja korbannya sebelum punya rekan kerja. Awalnya Bu Sumi menghutangkan dan melakukan penagihan sendiri. Setelah kena tipu, baru anak buahnya yang bekerja. Bu Sumi masih memantau waktu itu. Ada orang suruhan yang berperan sebagai tukang gebuk waktu mendampingi Bu Sumi melakukan penagihan. Sulit mendapatkan maaf dari semua orang. Kalaupun maaf itu diminta, belum tentu orang tulus memaafkan. Setelah Bu Sumi meninggal, anak buah Bu Sumi hanya mengantarkan rahmat kepada orang-orang yang diketahuinya saja. Selebihnya dia tidak tahu dan tidak semua aktivitas dicatat oleh Bu Sumi. Kadang ada yang memberikan jaminan dengan nominal di atas pinjaman. Tentu Bu Sumi pura-pura lupa mencatatnya. Aku tidak akan memaafkannya. Sampai mati tidak akan kumaafkan. Dia sudah mengambil emas-emasku. Dia juga mengambil uangku. Akan kutagih di akhirat kelak. Aku tidak akan mengikhlaskan hartaku dirampok lintah darat si tua itu. Sungguh, tak ada ampun. Tiada maaf baginya. Ucap Mbak Nani pedagang yang gulung tikar. Emasnya dulu dijadikan jaminan dan tak kembali. Daganganku butuh modal. Emas-emasku diambil Bu Sumi. Suamiku yang sakit tak bisa lanjut pengobatan. Akhirnya meninggal. Isak Mbak Nani pada teman pengajiannya. Sabar, aku turut berduka. Ucap Ningsih. Tak dapat melanjutkan kata-kata karena turut merasakan kesedihan. Satu perbuatan yang memberikan dampak besar pada orang lain, apalagi berkaitan dengan harta. Menipu dalam bentuk pinjaman karena orang tidak tahu pinjamannya berbunga, kemudian mengambil keuntungan. Orang lain belum tentu sanggup bayar. Akhirnya menyebabkan dampak yang tidak sedikit. Harta orang lain terkuras. Kalau mereka sakit, keuangan mereka jadi terbatas. Sedangkan keuntungan yang diperoleh lintah darat sama sekali tidak bernilai. Hanya akan menyengsarakan dirinya kelak. Begitu juga dengan beberapa pedagang kecil di pasar. Mereka sedia uangnya untuk membayar bunga utang. Keuntungan yang tidak seberapa itu diambil oleh lintah darat. Meski sebagian memaafkan, tidak semua tulus ikhlas memaafkan. Kadang hanya di mulut saja memberikan maaf tapi di hati masih menyumpah. Mbok Icum dan Mbok Ina yang hanya pedagang emperan pun menjadi korban. Di awal-awal Bu Sumi menjadi lintah darat, mereka masih sakit hati.
Di awal-awal Bu Sumi menjadi lintah darat, mereka masih sakit hati. Terlebih mereka berteman semasa susah dahulu. Ketika sudah kaya, sama-sama tua, malah berubah. Kalau saja Ilas membantu, mereka mungkin akan terus mendoakan, bukan mengenang kejadian penagihan itu yang selalu membuat mereka sakit hati. Mungkin kerugian mereka sedikit karena pinjamannya juga sedikit. Kerugian yang sedikit itulah bagi mereka sangat berharga. Uangnya untuk beli beras dan kebutuhan lainnya malah diambil buat bayar bunga utang. Aku masih sakit hati sama si Sumi itu. Ku dengar dia sudah mati. Kampungnya heboh. Menurut warga, dia matinya susah dan arwahnya gak tenang. Kerjaannya ya gitu semasa hidupnya. Bikin orang-orang kecil kayak kita ini sakit hati. Keluh Mbok Ijum pada Mbok Inah. Sudah lama toh, sebaiknya dimaafkan. Aku pun kok rasanya sedih juga waktu itu uangku yang gak seberapa buat kebutuhan sehari-hari malah dibuat bayar cicilan bunga pinjaman. Rasa dirampok aku. Kenang Mbok Inah. Jujur, aku gak ikhlas. Padahal Sumi itu dulunya temanku waktu sama-sama susah. Sudah jadi orang kaya. Bukannya membantu malah menyusahkan. Kita ditipunya dengan pinjaman. Gimana gak kesal? Gak ku maafkan pokoknya. Biar di sana disiksa. Sakit hatiku. Dulu waktu masih susah kami saling bantu. Aku yang sering bantu dia, menjualkan sayurannya, membawakan dagangannya. Malah ujung-ujungnya dia jahat sama aku. Oga aku mengikhlaskannya. Keluh Mbok Ijum. Ya sudah, lupakan si Sumi itu. Bikin sakit hati saja, sahut Mbok Inah. Mereka berdua berjualan di emperan pinggir jalan di belakang pasar induk. Keuntungan yang tidak seberapa, tiap hari hanya untuk kebutuhan makan. Rata-rata pedagang kecil jarang punya banyak uang. Uang perolehan pun diputar lagi untuk modal selanjutnya. Terkadang hari hujan menjadi ujian bagi pedagang emperan. Pembeli jarang mau hujan-hujanan. Kalau hujannya lama, para pedagang sayur dan ikan terpaksa menjual murah dagangannya sebelum pulang agar mengurangi kerugian. Sementara di kuburan Sumi, menjelang maghrib itu tampak mengeluarkan bunyi seperti suara tangisan yang menyayat hati. Anak-anak dan orang tua semuanya masuk ke dalam rumah. Mereka khawatir ada penampakan lagi setelah ini. Kuburan itu bergetar seperti terkena gempa saat azan maghrib berkumandang. Setelah itu mengalami retak-retak dan keluar cahaya merah seperti ada api di dalamnya. Malam kian dingin. Suara lolongan anjing dan burung hantu berlomba mengiringi suara tangisan yang kembali terdengar. Tidak ada warga yang keluar. Semuanya mengintip melalui celah rumahnya masing-masing. Tidak ditemukan apa-apa. Hanya cahaya merah yang sedikit keluar dari dalam kuburan. Hati-hati. Kalian bacalah ayat kursi dan berzikirlah. Bentengi diri kalian. Setan itu akan keluar dari sarangnya. Jangan membuka pintu malam ini. Tutup semua tirai jendela. Perintah Naija pada anak dan cucunya. Suara angin kencang berhembus. Kibaran daun pisang dan daun kelapa seolah menari di kegelapan malam. Kuburan Bu Sumi kembali gelap, menyisakan asap. Beberapa warga melihat itu di celah dinding rumah mereka. Di antaranya penasaran tetapi rasa takut lebih mendominasi. Mereka pun berencana besok pagi mau melihat apa yang terjadi di pemakaman. Malam terasa panjang. Tidak ada kejadian yang aneh setelah ini.
Hujan gerimis yang awet di malam itu sampai ke pagi membuat para warga meringkuk kedinginan. Di pagi menjelang siang, beberapa warga yang penasaran menuju pemakaman. Ditemukan kuburan Bu Sumi retak dan sedikit terlihat peti matinya. Mereka pun mengambil cangkul dan menutup retakan itu hingga tak terlihat lagi di dalamnya. Segini sudah cukup. Yang penting tidak menimbulkan kehebohan, ujar Badrun. Apa sebaiknya kita laporkan lagi pada Pak RT, Kang? Tanya Misran. Rasanya tidak perlu. Kejadian ini kan agak sering. Sebaiknya kita segera pergi sebelum yang lain ikut penasaran, kata Kang Raji. Mereka segera meninggalkan area pemakaman itu. Aku penasaran dengan apa yang terjadi di dalam kuburan itu, kata Tono. Itu kan kuburannya Nek Sumi. Mau ngapain, Bang? Tanya Eko, adiknya Tono. Mau masukin HP ini ke dalam sana. Sudah kuikat pakai tali. Kamu tugasnya memperhatikan sekitar. Retakan itu pasti dalam. HP kecil ini bisa masuk melalui celah itu, ujar Tono. Hah? Aku takut. Janganlah, cegah Eko. Halah, segitu saja takut. Sudah terang begini kok. Mumpung masih sepi, ayo ikut. Kamu cuma kasih kode. Kalau nggak ada yang lewat, kamu tangannya gini ya, perintah Tono. Baik, tapi cepat ya. Sudah aman. Sip. Tono pun memasukkan HP-nya yang dibungkus plastik bening dan diikat tali itu ke dalam celah retakan tanah kuburan dan menutupinya. Hanya menyisakan ujung tali yang sedikit ditutupi tanah. Rencana mau mereka ambil sebelum maghrib. Mau apa anak-anak itu main di sana? Anak-anak bodoh, cari perkara, gumam Naeja di teras rumahnya. Wong edan, pagi-pagi mulutnya pedes suka marahin anak orang. Gak ada kerjaan, dasar nenek-nenek, ucap Nek Harum yang seumuran dengan Naeja. Kebetulan pagi itu lewat di depan rumah Naeja. Kamu juga nenek-nenek, mulutmu bau neraka. Pulang sana, hendak aku lihat muka jelekmu itu, balas Naeja. Suka-suka orang lah. Marah-marah mulu, ntar cepat mati kamu nyusul Sumi, ucap Neatun. Pergi, usir Naeja sambil melotot dan komat kamit. Naeja dan Neatun, dua orang nenek yang bertetangga seperti anak kecil. Sebentar musuhan, besoknya temenan lagi. Suara setan, iseng-iseng malah ditempeli. Seharian Tono dan Eko, dua remaja itu uring-uringan menunggu sambil rebahan. Kebetulan hari Minggu, mereka libur dan tidak punya kesibukan lain. Sebelum masuk waktu asar, kondisi di sekitar sepi. Mereka berdua bergegas menuju ke kuburan Bu Sumi di tengah pemakaman umum. Perlahan ditariknya tali yang mengikat ponsel yang dimasukkannya ke dalam kuburan Bu Sumi. Ada sedikit kendala saat itu, seperti ada yang ikut menarik di bawah sana. Dibantu Eko, adiknya Tono, dapat juga ponselnya naik ditarik ke atas dan masih aktif saat dipegangnya. Sedikit kotor dan berbau ponsel itu. Mereka berdua langsung berlari ke rumah. Dilepasnya tali serta kantong plastik bening yang membungkus ponsel itu. Segera masuk ke dalam dan memeriksa isi ponselnya. Tersisa sedikit baterainya. Karena penasaran dibukanya rekaman suara yang diaktifkan sebelum dimasukkan ke celah kuburan. Terdengar suara gemuruh yang tak begitu jelas awalnya. Dilanjutkan suara teriakan memekakan.
Suara-suara tangisan dan tertawa silih berganti. Tono dan Eko diam terpaku, kaget dan bingung, seolah memvisualkan wujud dari suara itu. Kemudian ponselnya mati habis baterai. Luruhlah mereka terbaring di lantai dengan dada kembang kempis, ketakutan bagian dikepung setan. Apa itu tadi? Suara-suara itu membekas. Aku takut, cemas Eko. Aku juga. Suaranya jelas, menakutkan. Aku takut. Sepertinya kita melakukan kesalahan, sesal Tono. Apa sebaiknya kita viralkan isi rekaman itu? Lagi pula, aku yakin suara setan itu akan laku di TikTok. Aku pasti jadi terkenal. Tono berhayal. Jangan. Nanti kampung kita jadi terkenal ada hantunya. Sebaiknya hapus saja, saran Eko adiknya. Sudah, nanti saja bahas itu. Ini HP-nya pun habis baterai. Ngecas dulu, jawab Tono. Suara itu muncul kembali. Bukankah HP-nya lagi mati masih dicas ya bang? Tanya Eko. Terus itu tadi suara dari mana? Tanyanya lagi. Suaranya terdengar semakin panjang. Sepertinya suaranya dari atas, tebak Eko. Mereka berdua pun mendongakkan kepalanya. Dan di atas plafon itu menempel pocong Busumi. Makhluk menyeramkan itu meneteskan air liurnya, serta ludah merahnya berjatuhan hampir mengenai kepala mereka berdua. Wah, pocong! Teriak mereka sambil keluar kamar dan keluar rumahnya, kemudian terduduk di tanah. Ngapain kalian berisik banget? Sore-sore malah teriak gak jelas. Ada apa? Tanya Pak Burhan tetangga mereka. Pak De, tolong kami. Ada pocong di atas kamar kami. Cepat tolong kami. Eko gelagapan. Benar Pak De. Ada pocong seram. Air liurnya berjatuhan kayak darah. Bau sekali. Serem Pak De, tambah Tono. Hah, ada pocong? Kalian kesurupan ya? Jam segini mana ada pocong? Masa? Pak Burhan ragu. Sebentar, tak carikan bantuan dulu. Halo Pak RT. Maaf ganggu. Penting. Ini anak-anak tetangga katanya ada pocong di dalam kamarnya. Pak RT mungkin bisa bantu, ucap Pak Burhan menghubungi Pak RT. Loh, Pak De kok nelpon Pak RT? Gak langsung masuk aja ke dalam? Mumpung pocongnya masih menempel di plafon. Entar hilang pocongnya, Pak RT penasaran lagi. Hus, ngomong apa? Gak boleh nyebut. Pak Ade cuma ngasih tahu Pak RT. Sekalian ngecek ke dalam sama-sama, sanggahnya. Sudah, kalian tunggu sebentar. Oh, iya, siap Pak RT. Pak Burhan menerima telepon dari Pak RT. Kata Pak RT, sebentar lagi kesini pada asar sama guru spiritual beliau. Sebentar lagi kesini pada asar sama guru spiritual beliau. Tunggu di halaman saja, kata Pak RT. Jangan masuk ke dalam rumah dulu. Jadi kalian jangan kemana-mana. Pak Burhan menekankan sampai berbusa mulutnya pada dua anak remaja itu.
Suara tawa terdengar mendekat. "Tolong, itu setannya mau kesini Pak De." Tono dan Eko kaget mau lari, tapi Pak Burhan melotot. "Ngaco kamu, itu Nek Eja mau kesini. Diam, entar kalian kena semprot." Pak Burhan menyuruh anak berdua itu diam. Benar saja Nek Eja dan Nek Atun menuju kemari, jalan gandengan berdua sambil terbungkuk-bungkuk. "Hei, ngapain kalian duduk di tanah? Pasti kalian anak nakal," ucap Nek Atun. "Bukankah kalian yang bermain di kuburan tadi pagi? Aku melihat kalian seperti mencongkel kuburan. Perbuatan kalian keterlaluan. Terima akibatnya." Nek Eja dan Nek Atun meneruskan perjalanan mereka, sepertinya mau ke warung depan. "Benarkah yang dikatakan Nek Eja itu? Kalian membuat masalah. Tunggu saja Pak RT datang. Kalian pasti dihukum." Pak Burhan marah. "Maafkan kami Pak De," kata mereka. Tak lama Pak RT datang bersama seorang pria bergamis coklat. Pak RT memperkenalkan pria di sampingnya adalah guru spiritualnya yang bernama Ustadz Sirajul Munir. Pria yang masih muda itu tampak tua karena pakaian kebesarannya, ditambah sorban besar di kepalanya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Sirajul Munir bin Sirajuddin membantu warga kampung Telaga Hanyar. Atas permintaan dari Pak RT, saya melihat ada penampakan di dalam rumah itu. Tidak mungkin makhluk yang berbeda dimensi itu hadir di tengah-tengah kalian jika tidak diundang. Pertanyaannya siapa yang mengundang? Kalau diundang jelas tidak mungkin. Maka kemungkinan terbesarnya di antara kalian pasti ada yang melakukan kesalahan. Sampai sini ada yang mau mengaku? Angkat tangan." Ustadz Sirajul Munir memberikan kalimat pembukanya. Terlihat Eko dan Tono mengangkat tangannya. "Kesalahan apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya? Mengakulah, supaya kami bisa memberikan solusinya. Ada masalah pasti ada solusinya. Kalau kalian mau mengaku, tugas kami membantu jadi lebih mudah. Kisahkan kenapa roh penasaran itu mengikuti kalian sampai ke rumah. Ceritakan selengkapnya, jangan dipotong-potong. Kenapa dan mengapa?" Ustadz Sirajul Munir memberi penjelasan. Anu, tadi kami iseng-iseng memasukkan HP ke kuburan itu Pak Ustadz. Niatnya mau merekam suara yang di dalam kuburan itu. Itu saja. Karena penasaran saja. Maafkan kami Pak Ustadz, jawab Tono gagap. Kelakuan iseng-iseng kalian itu kesalahan besar yang membuat kalian dalam masalah besar. Harus dibersihkan badan kalian dan rumah kalian. Harus diruqyah. HP kalian yang itu harus dibuang. Sudah, kita bacakan doa-doa, jangan ada yang diam apalagi menggosip. Baca ayat kursi. Kalian berdua lebih dahulu diruqyah. Panjang lebar Ustadz muda itu berceramah. Kemudian Ustadz Sirajul Munir membacakan ayat-ayat suci. Meruqyah dua anak itu beruntung tidak sampai muntah-muntah. Kemudian meruqyah rumah mereka. Beruntungnya sebab maghrib sudah selesai. Pak RT dan Ustadz Sirajul Munir pun pulang. Anak-anak itu masih beruntung. Coba Pak RT sama guru spiritualnya itu tidak datang. Mungkin terus diganggu, ucap Nejah. Biasalah anak-anak remaja labil.
Nanti juga kapok, saut Nek Atun. Kebetulan mereka sedang berbaikan hari ini, tidak ribut seperti sebelumnya. Maghrib menjelang, keadaan sudah tenang, tidak ada lagi kehebohan seperti sebelumnya. Pada maghrib kembali terdengar suara teriakan dan tangisan yang menyayat hati. Warga yang mendengar itu tidak ada lagi yang mengintip. Semua sudah menyadari suara setan itu berasal dari kuburan. Suaranya masih terus saja terdengar hingga warga memilih mengabaikan saja. Kapankah suara setan itu usai? Kuburan Bu Sumi masih menyisakan misteri tentang apa yang terjadi di bawah sana. Anak remaja yang berusaha merekam suara di dalam kubur itu sakit. Keduanya sakit dan tidak mau makan sehingga diinfus. Mereka selalu terbayang sosok mengerikan dan keceriaan mereka hilang. Tak ada ekspresi setelah itu. Setelah seminggu di rumah sakit, kedua remaja itu kritis karena tidak ada semangat hidup. Hanya mata yang membuka dan menutup, sedang mulut mereka seperti tak bisa digerakkan. Wajahnya pucat, badannya lemas. Menurut orang kampung mereka kena sawan. Diobati orang kampung belum sembuh. Dibawa ke rumah sakit belum ditemukan penyakitnya apa. 3 hari di instalasi darurat. Atau totalan selama 10 hari di rumah sakit. Keduanya dinyatakan meninggal. Yang membuatnya bertahan hanyalah cairan infus. Sehingga lambat laun mati juga. Handphone mereka yang bekas dimasukkan ke dalam kubur itu rusak. Walaupun tidak dibuang atas anjuran guru spiritualnya Pak RT. Tapi tidak bisa diapa-apakan lagi. Tidak ada bukti rekaman yang bisa dibuat. Handphone itu diamankan Pak RT untuk kemudian diperbaiki. Mungkin bisa ditelusuri apa isinya kalau mau baik. Kedua anak remaja itu dimakamkan ke arah utara dari kuburan Bu Sumi. Mereka dikuburkan dalam satu lubang. Di atas kuburannya diberi nama Eko dan Tono bersaudara. Ibu Mumun bersedih karena kehilangan kedua anaknya. Sedangkan suaminya sudah mendahului 5 tahun yang lalu. Ibu Mumun sebatang kara. Di rumah selalu berdoa dan menangis. Beliau bersedih karena tidak bisa menjaga kedua anaknya. Setiap hari bekerja sebagai buruh tani. Tiap sore pada asar pulang ke rumah. Sehingga tidak tahu keisengan apa yang dilakukan kedua anaknya. Sekarang aku sendiri. Aku sudah tua. Anak-anak suami mendahului. Aku kesepian. Ambil saja nyawaku ini ya Tuhan. Tangis Bu Mumun setelah berdoa. Ada 3 kuburan baru di area pemakaman. Menjelang maghrib tampak sunyi. Tidak ada yang aneh. Menjelang malam sesuatu yang gaib tampak terlihat. Kalian akhirnya menyusulku. Suara sosok Bu Sumi. Nenek jahat. Kami masih anak-anak. Saut sosok Eko dan Tono. Kalian yang mengajakku bermain. Sekarang kalian temanku. Ucap sosok Bu Sumi itu. Hanya orang tertentu melihat mereka. Nek Ica salah satunya. Melihat di kaca depan rumahnya. Meski agak jauh dan gelap, Nek Ica masih tajam penglihatannya. Anak-anak itu menjadi teman setan. Kasihan sekali. Tidak tertolong. Gumam Nek Ica. Nenek, ngomong sama siapa? Tanya Sulis. Diam. Mau tahu saja urusan orang tua. Kamu mau ketemu setan? Hah? Bentak Neija membuat Sulis sesungguhkan mau menangis. Nenek, nakutin Sulis terus. Mama, nenek nakutin Sulis lagi, Ma. Teriak Sulis. Sudah, sini Sulis. Anak cantik jangan nangis. Sini sama mama main di kamar aja yuk. Jangan ganggu nenek.
ucap Nina. Nasehatin anakmu, jangan suka mencampuri urusan orang tua, ucap Naijah. Baik emak, Nina menghela. Dia paham ibunya berwatak keras, tidak bisa dibantah. Setan itu makin banyak saja pengikutnya. Awas saja mengganggu anak cucuku. Tak akan ku diam. Ku hancurkan kuburanmu, gumam Naijah. Suara tawa terdengar ramai cekikikan di bawah angin. Warga kampung kembali merinding dan takut. Tengah malam itu suara cekikikan dari jauh terbang di bawah angin. Sementara di kediaman Nek Atun masih terjaga, belum bisa tidur karena kepanasan. Duh, panas banget. Sudah kipasan Koya masih gerah juga. Ida, sini. Bantu ama kipasin di kamar. Itu ada bedak dingin. Tolong baluri punggung emak. Kayaknya iritasi gatal banget. Niatun sambil garuk-garuk. Sudah tengah malam loh mak. Masih kipasan juga. Belum ngantuk ya? Tanya Ida. Kamu sendiri kenapa juga belum tidur? Tanya Nek Atun. Hehe, lagi chattingan nih mak sama bule. Habis video call juga senang loh mak. Ida mau keluar negeri saja. Di sini banyak hantunya, celetuk Ida. Hus, diam. Gak boleh nyebut. Cepat baluri bedak dinginnya ke punggung emak. Gak sabar nih pengen garuk-garuk terus. Cepat, gatal banget, perintah Nek Atun. Suara tawa cekikikan kembali terdengar dari arah atas. Ida dan Nek Atun mendongak mencari asal suara. Suara apa itu mak? Ngeri banget. Kayaknya ada hantu-hantu di atas rumah, ceplos Ida. Hus, diam. Nek Atun lekas menutup mulut Ida dengan tangannya yang bekas menggaruk ketek. Bau banget mak. Ida mau muntah. Ida terlihat menahan nafasnya. Kamu kali yang masuk angin. Tangan mah biasa aja gak bau. Sambil mencium tangannya sendiri. Iya, bau dikit. Bekas garuk ketek. Nek Atun malah ketawa. Ih, emak jorok. Sudah nenek-nenek, ceplos Ida. Anak kurang ajar. Emak sendiri kamu hina. Nek Atun mendorong kepala Ida. Ih, emak, dorong-dorong. Kalau saya geger otak gimana? Ida protes. Biarin. Perawan bodoh kamu ini. Nek Atun mendorong kepala Ida lagi. Ih, emak jahat. Moga cepat mati, ceplos Ida. Wong edan. Sana pergi. Bikin kisal saja. Dasar anak durhaka. Nek Atun melempar guling kena kepala Ida. Enggak orang mati, enggak orang hidup. Sama-sama nyebelin. Enggak orang mati, orang hidup. Sama-sama nyebelin, omel Nek Atun. Sementara di kediaman Naijah tampak sepi. Hampir semuanya tertidur. Hanya Naijah yang masih terjaga terus bersikir dengan tasbih di tangannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, lindungilah keluargaku dari segala gangguan setan yang terkutuk. Setelah itu Naijah membaca ayat kursi. Naijah terus berzikir hingga tertidur di kursinya di ruang tamu. Di luar pintu ada serombongan sosok putih-putih yang tidak bisa masuk menembus rumah Naijah.
Mereka hanya tertawa cekikikan di luar. Suara-suara itu terus menggema dan hilang di bawah angin. "Setan bodoh!" marah Naijah. Singkat cerita, kematian Naijah sebelum pagi menjelang. Subuh itu Naijah masih tertidur di kursinya. Nina, anaknya Naijah, terkejut melihat ibunya tertidur di kursi dan belum bangun meski azan subuh sudah selesai dikumandangkan. "Mak, emak, bangun. Sudah subuh, Mak. Sakit ya? Badan Mak panas." Sentuh Nina khawatir. Iya, sebentar. Aduh, badanku susah digerakkan. Kamu lanjutkan sholatmu dulu. Emak mau pelan-pelan berdiri, sahut Naijah lemah. "Baik, Mak. Kalau belum kuat biar duduk dulu. Nina sholat sebentar," ucap Nina. "Iya, emak duduk dulu sebentar," sahut Naijah sambil memegang pelipisnya. Nina pun segera sholat subuh sebentar di kamarnya. "Aduh, kenapa lagi badan tuaku ini? Rasanya sakit sekali. Biasanya aku tidak seperti ini. Sungguh merepotkan jika aku tidak kuat lagi," keluh Naijah. "Mak, gimana? Sudah siap bangun? Sini Nina bantu," ucap Nina setelah melepas mukenanya. "Badan Mak panas. Apa sebaiknya Mak ke dokter?" tanya Nina khawatir. "Tidak usah. Mak baik-baik saja. Cuma masuk angin." Naijah makin terlihat pucat. "Ini lihat, emak bisa berdiri." Naijah bangkit dari duduknya. "Pelan-pelan, Mak," ucap Nina. "Ya Allah, Mak, kok bisa jatuh? Mak pusing ya? Loh, emak kok malah pingsan? Aduh, gimana ini? Sulis, tolong panggilkan Nek Atun ya, Nak." Nina kelabakan. "Baik, Mah," sahut Sulis. Singkat cerita, Nek Atun, Sulis minta tolong. Bantuin neneknya Sulis. Tadi jatuh sendiri, terus pingsan. Mau jalan ke belakang," ucap Sulis. "Ya Allah, kasihan sekali nenekmu. Sebentar. Ida, coba kamu panggilkan Pak RT untuk bawa Pak Mantri ke sini," pinta Atun pada anaknya. Ida. "Iya, Mak," jawab Ida sambil mengambil handphonenya. "Ayo, Cuk." Atun mengajak Sulis. Setelah di rumah Naijah. "Emakmu masih hidup kan, Nah?" tanya Atun. "Masih, Mbok. Emak pingsan. Badannya panas. Nina bingung mau diobatin apa," jawab Nina sedih. "Nina, Atun, aku baik-baik saja." Naijah siuman, membuka sedikit matanya, nampak lemas. "Kamu sebaiknya diperiksa mantri. Sebentar lagi Pak RT kesini, Cah," ucap Atun. "Aku tidak apa-apa. Aku hanya pusing," ucap Naijah pelan. "Kamu jangan meremehkan sakit. Kalau sakit ya diobatin," Atun mengingatkan. "Aku merasa umurku hampir habis. Aku mau mati, Tun. Kamu senang kan kalau aku mati? Gak ada lagi yang ngomel-ngomel depan rumah," kata Naijah. "Ngomong apa sih? Mana ada teman sakit disenangi?
Kamu itu meski nyebelin, ya temanku juga. Satu-satunya tetanggaku yang seumuran. Kalau kamu mati aku ngomel sama siapa? Gak ada lagi temanku. Neatun prihatin. Aku minta tolong. Maafkan kesalahanku yang sering kasar, nyebelin. Aku sudah pikun ya Tun, kata Naijah. Ku maafkan semua kesalahanmu. Maafkan juga aku ya. Aku banyak salah juga. Sering ngomongin kamu di belakang, ucap Neatun. Ngomongin aja gak apa-apa. Aku gak bakalan tahu juga. Kamu ngomong apa? Aku minta tolong. Tolong banget ya Tun. Nina, Sulis, kalau aku mati, tolong dikubur dekat rumahku, di ujung pemakaman sini. Aku gak mau dekat kuburan setan itu. Nanti aku bertengkar dengannya di alam sebelah. Aku gak bakalan tenang, ucap Naijah. Pasti kami kabulkan. Kamu yang tenang. Kamu pasti sembuh, ucap Neatun sambil menyeka air matanya. Sudah dibilangin aku mau mati. Ngeyel. Aku gak bakalan sembuh Tun. Naijah malah marah. Istighfar mak, ucap Nina sesungguhkan. Iya, istighfar, ucap Neatun juga. Kalian dengarkan. Aku berpesan pada kalian semua. Jangan lupa istighfar. Baca ayat-ayat Allah. Baca ayat kursi dan hafali. Setan itu masih gentayangan. Aku tidak sanggup lagi. Aku sudah tua. Setan itu mengganggu tiap malam. Kalian harus bentengi diri kalian masing-masing. Terutama kamu Atun. Aku tahu kamu suka yang aneh-aneh. Hentikan kebiasaan burukmu, atau kamu akan celaka, pesan Naijah panjang lebar. Nenek ngomong apa? Nenek diganggu setan ya? Tanya Sulis dengan polosnya. Kamu, maaf, kamu masih kecil. Maafkan nenek selama ini suka kasar. Kamu harus tahu, setan itu jahat. Dia tidak berhenti menyesatkan manusia. Nina, ajarin anakmu Sulis ini. Dia selalu penasaran. Kamu ajarin dia, atau dia akan tersesat mencari jalannya, ucap Naijah pelan. Emak nampak ngos-ngosan. Emak pasti capek. Mau minum mak? Tawar Nina. Tidak. Aku tidak mau makan minum lagi. Waktuku tidak banyak. Sebentar lagi rombongan gaib akan menjemputku. Aku sudah melihat mereka menuju kemari. Aku akan pergi. Kalian, tolong ingat pesanku. Tolong kuburkan aku di pojok sini dekat rumahku. Jangan dekat kuburan setan itu. Ingat itu. Aku ingin ketenangan. Aku. Naijah makin melemah. Emak, istighfar mak, ajak Nina. Tak lama, Pak RT datang bersama Pak Mantri yang sepertinya mau bertugas. Mereka langsung menghampiri Naijah yang sekarat. Assalamualaikum.
Maaf, kami sepertinya terlambat, ucap Pak RT. Pak Mantri langsung memeriksa Naijah. Maaf, nenek atau ibu ini sedang menghadapi sakratul maut. Kami tidak bisa berbuat banyak. Kalian semua dampingi beliau. Tolong tuntun bacakan 2 kalimat syahadat, ucap Pak Mantri. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat dibacakan berulang-ulang oleh Nina di dekat telinga Naijah. Nampak bibir Naijah mengikutinya dengan suara yang sangat pelan. Setelah itu, Naijah tak bersuara lagi dengan mata terpejam dan bibir melengkungkan senyum. Pak Mantri yang menyaksikan itu perlahan mendekat dan memeriksa sambil berucap, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ibu kalian, nenek kalian sudah meninggal dunia. Ikhlaskan beliau. Pak Mantri undur diri. Emak, nenek. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nek Atun dan Pak RT mengucap bersamaan. Selamat jalan sahabatku. Aku ikhlas. Kamu lebih dulu. Pesan-pesanmu akan kuingat. Aku pun sudah tua. Mungkin tak lama lagi aku juga menyusulmu, ucap Nek Atun sambil menangis. Pengumuman kematian Naijah pun segera disiarkan di musola Kampung Telaga Hanyar. Suara kaum musola Nurul Iman terdengar menggema pagi itu. Tetangga dan warga sekitar berbondong-bondong datang untuk bertaziah atau berbelasungkawa atas kematian Naijah. Selama ini dikenal baik dan taat beribadah, Naijah juga lama menjadi ketua kelompok pengajian yasinan ibu-ibu sebelum digantikan oleh yang lebih muda. Banyak berdatangan, para tetangga dan warga bersedih. Salah seorang sesepuh warga mereka mendahului. Setelah sholat zuhur berjamaah, Naijah disolatkan di musola, kemudian dikebumikan sesuai dengan amanat beliau di pojok pemakaman yang dekat dengan halaman rumahnya. Kematian Naijah yang dikenal baik membuat banyak warga bersedih. Tentu berbeda dengan kematian Bu Sumi dahulu, yang banyak warga bersuka cita, bahkan sangat sedikit yang mengantarkannya ke liang lahat. Sungguh, semasa hidup, orang akan dikenal menurut kebiasaannya. Jika orang baik, akan dikenang kebaikannya. Sebaiknya, jika orang jahat, suka bermusuhan atau membuat orang susah, tentu dikenang kejahatannya. Kematian Naijah tidak meninggalkan kesan horor, misteri, atau seram. Berbeda dengan kematian Bu Sumi yang masih saja menyisakan misteri. Arwahnya seolah tidak tenang. Singkat cerita, setelah 100 hari, malam-malam sebelumnya, arwah Bu Sumi sering nampak di atas kuburannya dengan kain kafan yang kotor dan muka yang membusuk. Kain kafannya yang tersingkap hingga beruraian rambut ubahnya makin terlihat jelas sosok mengerikan di sana. Penampakan itu melayang di atas kuburannya sekira 1 meter dari tanah. Para warga yang rumahnya di sekitar area pemakaman sering mengintip di celah-celah rumah mereka. Nampak arwah itu mukanya meleleh dengan mata yang melotot hampir lepas. Bibirnya lebar terkoyak sampai kedua sisi telinganya. Ketika tertawa cekikikan membunyikan suara tawa yang menggema. Hingga sosok penampakan dan suara itu hilang dengan sendirinya, menyisakan perasaan cemas warga yang mendengar. Anak-anak dan bayi menangis. Orang tua menenangkan dengan bacaan doa-doa keselamatan, ayat kursi dan zikiran, hingga anak-anak dan bayi mereka tenang. Di kediaman Nek Atun yang nampak sepi setelah kematian Naijah, teman sebayanya, Nek Atun makin menyadari kehilapannya, masa tuanya yang lalai dalam beribadah dan mengingat Tuhannya. Nek Atun kini selalu berzikir di atas sajadah lusuhnya. Sajadah yang lama tersimpan di lemarinya kini ia gunakan.
Mukena putih yang penuh bintik-bintik hitam itu ia pakai. Mungkin ia lupa terakhir kali memakainya. Setiap malam selalu bertahajud, kadang ia melakukan di tengah malam, kadang di sepertiga malam dan menjelang subuh. Manakala terbangun ia laksanakan. Tengah malam itu, saat Neatun sedang bertahajud, muncul gangguan suara cekikikan di atas rumahnya. Suara ketukan di jendela kamarnya, disertai panggilan namanya. Atun, Atun. Neatun tahu ada gangguan. Dia memilih melanjutkan ibadah sunahnya dengan berusaha khusyuk. Gangguan itu makin menyadarkannya untuk semakin taat agar tidak terus diganggu. Setelah salam dan berdoa, gangguan itu kembali datang. Pergilah, pergilah yang jauh. Aku bukan musuhmu. Aku hanya orang tua. Sisa umurku tak banyak. Aku bisa mati. Untuk apa aku takut mati? Siapapun kau setan, berhentilah menggangguku. Aku tidak takut. Aku hanya takut Tuhanku. Neatun berkata dengan penuh keyakinan pada sosok yang tadi lihatnya. Hingga gangguan itu hilang dengan sendirinya. Suara itu terdengar lagi sesaat kemudian menghilang. Gangguan seperti itu sering terjadi pada warga di sekitar pemakaman hingga berlangsung 3 bulan lebih. Setelah 100 hari, semua gangguan itu perlahan berangsur hilang. Kuburan Bu Sumi yang retak-retak itu pun diratakan dengan ditambah tanah dan bunga-bunga di atasnya atas arahan Pak RT yang sebelumnya dimintakan oleh anak mendiang Bu Sumi untuk kebaikan kuburan ibunya. Sehingga mengurangi kesan seram yang tampak, berganti menjadi kuburan yang indah dengan rangkaian bunga-bunga di atasnya. Awalnya memang kuburan-kuburan itu nampak berbeda satu dan lainnya. Ada kuburan yang dirawat seperti didoakan, dibersihkan kuburannya dan ditambah bunga-bunga di atasnya. Ada juga kuburan yang gersang, pecah-pecah dan penuh semak, tanda jarang bahkan hampir tidak ada yang menziarahinya. Area pemakaman umumnya seperti itu. Bahkan kuburan dipenuhi rumput liar pun ada. Almarhumah Bu Sumi yang semasa hidupnya menjadi lintah darat, kuburannya masih menyisakan misteri. Seiring tak ada lagi gangguan penampakan, warga sudah tidak memperdulikannya. Rumah besarnya pun masih berupa puing kebakaran yang tampak lebih seram. Makin banyak sarang laba-laba di atasnya. Hidup yang sementara sudah dijalani, menyisakan kenangan bagi yang hidup dan pertanggungjawaban amal perbuatan bagi si mayit. Semua ada waktunya. Tak ada yang tahu misteri kematian masing-masing orang. Pun bagi yang sudah mati, dia pun tak tahu kapan dibangkitkan dari alam kuburnya. Setelah 100 hari kematiannya, orang-orang mulai melupakan Bu Sumi. Arwahnya pun tak tampak lagi bergentayangan. Warga yang berada di sekitar area pemakaman pun nampak tenang. Tidak lagi membatasi aktivitas mereka di malam hari. Apalagi untuk urusan kebaikan. Mereka sudah lebih bijaksana dalam beramal. Tidak lagi takut pada setan yang mengganggu. Daerah pelosok Kalimantan yang jauh dari keramaian, Kampung Telaga Hanyir hanyalah sebuah kampung di pelosok kota kecil yang tak seberapa penduduknya. Fasilitas yang tidak sebanyak di kota, pilihan karir yang terbatas membuat kampung ini menyisakan sedikit pemudanya yang terpelajar. Mereka lebih memilih merantau dan bekerja di daerah lain yang lebih menjanjikan. 100 hari kematian Bu Sumi, tidak diadakan pengajian di kampung. Karena keluarga besarnya tidak ada yang mau mengadakan pengajian untuknya. Bu Sumi semasa hidupnya tidak dekat, bahkan cenderung mengasingkan diri dari keluarga di penghujung hidupnya. Apalagi pekerjaannya melipat gandakan uang sangat memalukan, sehingga keluarga besarnya tidak mengakuinya bagian dari keluarga. Kematian Bu Sumi tidak membuat mereka bersedih dan tidak mengingatnya lagi. Rahmat, anak sematawayang Bu Sumi yang tinggal di kota besar, mengadakan pengajian yang mana pahalanya untuk dihadiahkan pada ibunya.
Meski hanya sederhana di rumahnya dengan mengundang para tetangga di sekitar perumahan. Setelah itu Rahmat juga menggunakan uang peninggalan Bu Sumi dengan bersedekah pada para duafa, orang miskin di sekitar tempat tinggalnya, menghadiahkan uang atau barang pada berbagai pondok pesantren, yayasan panti, dan pembangunan masjid. Rahmat melakukan berbagai kebaikan untuk meringankan beban siksa kubur ibunya di sana, karena dia tahu ibunya banyak melakukan kesalahan dalam hidupnya, terlebih usaha yang batil. Mungkin saja masih ada korban lintah darat ibunya yang tidak ia ketahui. Rumah besar peninggalan Bu Sumi yang masih puing kebakaran itu pun akhirnya ada yang membeli. Meski hanya tanah yang dijual karena bangunannya sudah berupa puing arang yang kemudian dihancurkan. Sebelum itu diadakan pengajian atau selamatan di pinggir jalan untuk kemudahan pembangunan, dilandasi dengan niat baik membangun sarana yang bermanfaat. Adalah Haji Karni yang membeli tanah tersebut dengan harga murah. Kemudian dibangun madrasah untuk anak-anak warga sekitar untuk belajar dan mengaji. Madrasah itu akhirnya berfungsi sebagai tempat atau rumah anak-anak tahfiz. Kampung Telaga Hanyar menjadi lebih tenang dan nyaman bagi warganya. Tak ada lagi kesan seram seperti sebelumnya. Para tetangga sangat bersyukur karena puing kebakaran yang berhantu itu sekarang sudah berganti menjadi madrasah dan rumah tahfiz yang indah. Anak-anak setiap sore ramai berkumpul untuk mengaji dan sholat berjamaah. Malamnya digunakan untuk yasinan atau kegiatan keagamaan. Pada pagi hari digunakan sebagai majelis ibu-ibu setempat, hingga terasa dalam suasana keagamaan yang kental di situ. Rahmat anak Bu Sumi selalu memantau kampung halamannya dibantu Pak RT, apalagi mengenai madrasah atau rumah tahfiz tersebut. Rahmat menjadi donatur tetap di sana. Cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.